Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya tahu tentang jerawat ya. Nah, siapa di sini yang nggak pernah jerawatan? Kalau ada orang yang nggak pernah jerawatan itu beruntung sekali ya, nggak pernah mengalami jerawat. Yang nggak kesal saat timbulnya jerawat. Ya, apalagi jerawatnya membandel ya, nggak hilang-hilang. Nah, jerawat ini bisa timbul di siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jerawat itu biasanya timbul karena penyumbatan pori-pori ya. Pori-pori wajah tersumbat karena sel kulit mati, kemudian bakteri ataupun minyak berlebih. Nah, akhirnya sumbatan tadi meradang ya, timbullah jerawat yang teman-teman alami. Nah, kira-kira teman-teman ya, selain sebab tadi ada nggak makanan yang bisa menimbulkan jerawat? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas makanan yang bikin jerawatan. Jadi teman-teman, ya makanan memang bisa menimbulkan jerawat, ya memicu jerawat tambah parah. Ini berdasarkan penelitian. Nah, karena makanan itu mempengaruhi hormonal dan juga mempengaruhi produksi minyak ataupun sebum. Nah, jadi pejuang jerawat ya itu harus tahu, wajib tahu. Kenapa? Ya supaya tidak timbul jerawat terus-menerus, supaya bisa mencegah timbulnya jerawat dan biar jerawatnya tidak tambah parah ya, biar gak jerawat membandel. Nah, jadi makanannya yang pertama adalah coklat. Mungkin teman-teman tahu ya, sudah sering dengar kalau coklat bisa bikin jerawatan ya. Karena coklat ini ya memudahkan bakteri penyebab jerawat untuk menginfeksi. Nah, seperti itu. Jadi timbullah jerawat yang meradang, jerawat yang membandel kalau teman-teman rajin makan coklat. Yang kedua, makanan cepat saji. Jadi teman-teman, makanan cepat saji juga bisa bikin jerawatan dan jerawat tambah parah. Ya, biasanya makanan cepat saji ataupun fast food ya ini mengandung tinggi gula, tinggi garam, ataupun misalkan ada tambahan produk olahan susu. Dan biasanya makanan cepat saji juga berminyak ataupun tinggi minyak. Nah, ini akan membuat ya produksi sebum juga meningkat. Ya, jadi minyak di wajah juga akan meningkat. Nah, ini bisa memicu pori-pori jadi tersumbat, akhirnya nanti meradang timbullah jerawat. Yang ketiga, produk olahan susu. Nah, teman-teman, produk olahan susu ini juga sudah terkenal ya, bisa memicu timbulnya jerawat. Ya, bisa bikin jerawat tambah parah. Nah, produk olahan susu yang sering dijumpai itu yogurt, es krim, susu rendah lemak, ya kemudian keju dan sebagainya. Jadi produk olahan susu ya intinya. Nah, ini produk olahan susu, apalagi kalau teman-teman mengkonsumsinya dengan makanan tinggi gula, ya makanan manis, itu akan memicu produksi hormon insulin ya. Kandungan gula darah di tubuh akan tinggi. Ya, ini akan memicu produksi sebum yang meningkat. Ya, akhirnya bisa memicu peradangan, penyumbatan pori-pori dan sebagainya. Yang keempat, makanan dan minuman tinggi gula. Ya teman-teman, ya makanan dan minuman tinggi gula yang mengandung banyak gula, yang manis ya. Nah, ini bisa memicu timbulnya jerawat, membuat jerawat teman-teman tambah parah. Begitu juga makanan tinggi karbohidrat ya, karena glikemiknya tinggi, apalagi karbohidrat sederhana. Nah, misalkan nasi putih. Ya, tetapi nasi putih nggak mungkin teman-teman nggak makan ya. Gak mungkin saya makan apa dok kalau nggak makan nasi. Ya memang nasi putih itu bisa memicu, tapi tidak harus dihentikan sama sekali. Ya bisa teman-teman kurangi jumlahnya. Nah, itu adalah salah satu cara yang terbaik. Kemudian minuman manis, ya minuman kemasan dan minuman bersoda. Nah, kalau ini bisa dihentikan itu jauh lebih baik ya. Kalau nggak bisa dikurangi juga boleh. Nah, kemudian kue-kuean ya, kue manis, cake, roti putih ya, pokoknya kue-kue yang manis ya. Banyak zaman sekarang jenisnya, donat dan sebagainya. Nah, bisa teman-teman jumpai di toko-toko kue ataupun misalkan teman-teman buat sendiri ya kuenya itu. Nah, ini teman-teman kurangi juga. Ya, jadi makanan dan minuman manis ya teman-teman kurangi. Kalau bisa dihentikan ya lebih bagus. Kemudian juga misalkan pasta ya, mie yang terbuat dari terigu. Nah, ini juga menjadi penyebab jerawat. Yang hobi makan permen, yang ngisap-ngisap permen ya, permen kan manis. Nah, kemudian sereal-sereal instan ya, itu biasanya juga tinggi karbohidrat ataupun tinggi gula. Nah, jadi teman-teman, makanan yang manis, minuman yang manis ya, ini kan glikemiknya tinggi. Ini bisa mengeluarkan produksi hormon insulin yang banyak. Ya, karena
gula darah itu tinggi. Nah, ini akan memicu ya produksi sebum di dalam tubuh, ya di wajah, produksi sebum di wajah, termasuk nanti timbulnya jerawat akibat sebum tadi banyak. Ya, sebum bisa menyumbat pori-pori, ya akhirnya timbul peradangan, ya jerawatnya jadi muncul. Nah, kalau sudah ada jerawat, ya jerawatnya makin ramai, makin banyak. Yang kelima, lemak trans. Nah, lemak trans biasanya kalau teman-teman menggunakan minyak sayur, ya apalagi menggunakan minyak sayur itu berulang-ulang, ya ini makin banyak lemak trans di dalam makanan tersebut. Nah, misalkan teman-teman daging ya ataupun sebagainya lah, pokoknya makanan yang tinggi mengandung lemak trans ini bisa juga menjadi penyebab timbulnya jerawat. Yang keenam, whey protein. Nah, whey protein biasanya teman-teman sering temui di makanan ataupun di suplemen susu olahraga. Jadi kalau orang-orang yang suka olahraga pasti tahu ya tentang whey protein. Nah, jadi teman-teman, whey protein ini ya bisa memicu produksi sebum lebih banyak. Nah, jadi kalau produksi sebum lebih banyak ya kaitannya tadi ya penyumbatan pori-pori, bisa muncul jerawat yang lain. Nah, kalau sudah ada ya tambah rame. Kalau seandainya belum bisa timbul. Yang ketujuh, makanan tinggi omega 6. Nah, teman-teman ya omega 6 bisa teman-teman jumpai di misalkan minyak kedelai, jagung, ataupun makanan omega 6 lainnya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman cenderung mengkonsumsi makanan tinggi omega 6 dibandingkan dengan omega 3, ini akan memicu peradangan. Ya, peradangan akhirnya bisa memicu timbulnya jerawat. Beda kalau sebaliknya, teman-teman kalau mengkonsumsi makanan omega 3, ya efeknya itu jadi sebaliknya. Jadi setelah teman-teman tahu ya harus jeli dalam memilih makanan. Ya, memang ada faktor risiko lain ya untuk timbul jerawat ataupun meningkatkan risiko timbul jerawat. Nah, yang pertama itu kesalahan teman-teman dalam memilih produk perawatan kulit ataupun kesalahan dalam merawat kulit ya. Kemudian juga faktor genetika. Nah, pengaruh ya, keturunan itu pengaruh, genetik itu pengaruh. Yang ketiga, faktor kebersihan. Nah, misalkan teman-teman tangannya kotor, megang-megang muka, ataupun memang teman-teman keluar sering keluar rumah ya mukanya kotor nggak dibersihkan, itu juga pengaruh. Nah, jadi teman-teman ya saran saya teman-teman harus minum yang cukup. Yang kedua, konsumsi makanan tinggi antioksidan ya, kurangi ataupun hindari makanan yang tinggi gula dan juga produk olahan susu. Nah, yang keempat, banyak makan sayur dan buah ya supaya lebih sehat. Nah, itu cara mencegah supaya jerawat tidak bertambah parah dan juga tidak timbul jerawat. Nah, itu cara terbaiknya. Kemudian teman-teman, ya kalau sudah tahu seperti itu, teman-teman juga harus hati-hati dalam memilih produk perawatan kulit, dalam merawat kulit. Ya, kalau seandainya teman-teman sembarangan, ya termakan iklan, wah ini kalau pakai ini kulit mulus, putih, bersih, ya hanya beberapa hari. Ya, akhirnya malah nanti membuat kulit teman-teman rusak. Ya, wajah teman-teman rusak, timbul beruntusan, timbul jerawat di mana-mana. Yang tadinya cuma satu ya kan, pakai produk tersebut akhirnya banyak. Memang awalnya putih ya, memang putih itu siapa sih yang nggak mau ya, apalagi wanita. Karena kalau orang Asia, cantik itu putih. Nah, berbeda dengan orang Eropa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Ya, semoga bisa menghindari makanan-makanan tersebut. Ya, tiap orang memiliki efek yang berbeda, tapi pada umumnya seperti itu. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Sebarkan sebanyak-banyaknya, viralkan video ini ya biar makin banyak yang tahu informasi ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.